Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawabnya waalaikumsalam. Nah, kali ini Ustazah Meli mau ajak teman-teman menyaksikan sirah kembali. Ustazah Meli kali ini akan menampilkan kisah tentang Abu Kilabah, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk teman-teman, kita saksikan. Kisah luar biasa sahabat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Kilabah, yang cacat, buta mata, patah tangan kakinya, dan anaknya dimakan singa. Jarang orang mengetahui namanya, tetapi mempunyai kisah teladan yang luar biasa. Pada sewaktu-waktu, ada seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain dengan menaiki kuda. Namun sayang, tidak disangka di tengah perjalanan, sang musafir kehabisan bekal. Ia lalu berhenti sejenak untuk beristirahat. Di padang pasir yang luas, gersang dan panas ini, si musafir mencoba mencari makan dan minuman di sekitar tempat ia singgah tersebut. Tidak sengaja, tiba-tiba ia melihat suatu kemah atau rumah kecil di tengah padang pasir itu. Lalu si musafir mendatangi rumah itu. Subhanallah, ternyata di dalam rumah kemah itu terdapat seorang kakek yang terbaring dengan punggungnya. Kedua tangan dan kakinya lumpuh, serta matanya buta. Seorang kakek ini hanyalah tergeletak. Kemudian musafir ini memberi salam dan sang kakek menjawab salam tersebut. Si musafir terheran-heran. Di tengah padang pasir yang panas dan gersang ini, kok ada kakek-kakek yang hidup dalam kondisi yang memprihatinkan hidup sendiri. Lalu si musafir melihat kondisi rumah tersebut. Ternyata makanan dan minuman pun tidak ada. Tapi si kakek mulutnya tidak pernah henti-henti untuk berzikir dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musafir tersebut datang mendekat dan bertanya kepada sang kakek, "Siapakah Anda, Kek, dan bagaimana bisa berada di padang pasir ini?" Kakek pun menjawab, "Saya adalah salah satu hamba Allah. Kamu siapa?" Musafir menjawab, "Saya musafir, Kek. Ya sedang kebetulan lewat karena kehabisan bekal, butuh makan dan minuman. Tapi sepikir malah menemukan kemah yang kumuh ini." "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan nikmatnya kepada saya," ucap kakek tersebut. Sontak membuat kaget sang musafir dan berkata, "Wahai kakek, apa yang membuat Anda bersyukur kepada Allah? Padahal kemah ini kosong, tidak ada apapun, kumuh, panas, bahkan makanan dan minuman pun tidak ada." Lalu sang kakek menjawab, "Diamlah anak muda, kamu tidak tahu jika sesungguhnya nikmat Allah sangatlah besar kepada saya. Saya bisa mengucapkan kalimat saja sudah menutup kekurangan saya. Sungguh nikmat yang luar biasa." Sang musafir pun begitu kagum dengan kakek ini dan bilang kepadanya, "Baiklah, baiklah. Apa ada yang bisa saya bantu, Kek?" Kakek mengatakan, Ada. Anak saya, anak laki-laki satunya yang selalu menemani dan merawat saya. Dia memberikan minuman dan makanan. Sekarang sudah 3 hari tidak pulang. Tolong kamu cari di sekitar kemah ini. Siapa tahu ada dan perlu kamu tahu. Yang hidup di padang pasir ini hanya saya dan anak laki-laki saya. Tidak ada orang lain. Jadi jika kamu melihat seseorang itu, berarti anak saya." Tidak lama kemudian, musafir ini keluar. Tidak jauh dari kemah, ada seorang jenazah manusia yang sedang dikerumuni oleh singa. Dicabi-cabi dagingnya. Musafir pun berkata, "Pasti ini anak kakek itu. Tetapi ia sudah mati." Lantas sang musafir kembali ke kemah dan bingung bagaimana cara menjelaskan kepada kakek ini. Sedangkan dia sendiri lumpuh, susah, hidup di padang pasir, dan anaknya dimakan singa. Kemudian musafir pun datang kepada sang kakek dan berkata, "Wahai saudaraku, apakah Anda mengetahui kisah Nabi Ayub alaihissalam?" Kakek menjawab, "Tentu saja." Musafir tersebut memintanya untuk menceritakan sedikit tentang Nabi Ayub alaihissalam. Kakek itu pun menceritakan bahwa Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang tidak bisa dinilai kesabarannya. Orang yang dicoba dengan Allah selama 20 tahun dengan penyakit kusta yang dideritanya, sehingga ditinggal oleh kaumnya. Ke-12 anak laki-lakinya mati semua, harta pun semua habis. Musafir ini berkata kepada kakek tersebut, yang kakek ucapkan adalah benar, dan berharap kakek bisa menjadi bagian kecil dari Nabi Ayub karena anak kakek satu-satunya sudah mati dan dimakan singa. Musafir ini berpikir mungkin sang kakek akan menangis. Ternyata dia senyum, kemudian mengatakan, "Alhamdulillah,
yang telah membuat anak saya mendahului saya ke surga. Anak saya sangat berbakti kepada saya, ucap kakek kepada musafir tersebut. Menurut pemahaman agama yang jelas yang saya yakini, kalau anak soleh, dia menjaga sholat dan ibadahnya kepada Allah, berbakti dengan orang tuanya, pasti masuk surga. Anak saya seperti itu dan saya yakin dia akan masuk surga. Kakek menambahkan perkataannya tersebut. Tiba-tiba sang kakek mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak lama kemudian, blak, kakek itu meninggal dunia. Musafir tersebut mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musafir ini tambah kebingungan. Lantas ia keluar dari kemah tersebut, meminta tolong dan meminta informasi. Dengan hikmah Allah, tak lama kemudian terlihat dari kejauhan 4 orang anak kuda yang penampilannya seperti orang-orang kerajaan. Kudanya sangat rapih dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sang musafir berdoa kepada Sang Pencipta, Ya Allah, utuslah kepada kami orang yang bisa membantu. Ia pun berteriak memanggil pasukan kuda itu untuk berhenti. Ternyata atas pertolongan Allah, mereka mendengar teriakannya. Mereka bertanya, ada apa denganmu? Mengapa kamu minta tolong? Musafir memberitahu bahwa di kemah tersebut ada orang tua meninggal. Kaki dan tangannya lumpuh, matanya buta, dan anaknya dimakan singa. Keempat orang ini sontak kaget, seakan kenal dengan kakek ini. Lalu segera turun dari kuda. Kemudian mereka masuk ke dalam kemah membuka kain dan langsung mencium-cium jenazah kakek yang lumpuh tersebut dengan penuh berlinang air mata. Musafir semakin terheran-heran karena tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Lalu mereka memberitahu kepada musafir bahwa kakek tersebut adalah Abu Kilabah Al-Jarmi, satu-satunya sahabat Nabi yang masih hidup. Mereka sudah lama mencarinya. Raja meminta Abu Kilabah untuk menjadi hakim, tetapi ia melarikan diri karena tidak mau menjadi hakim sampai ia tinggal di padang pasir ini. Abu Kilabah dikenal dengan kesolehannya. Doanya teman-teman sudah kita saksikan ya bersama-sama kisah tentang Abu Kilabah. Masya Allah, betapa Abu Kilabah memiliki kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani ujian yang sangat luar biasa teman-teman. Nah, dari situ kita bisa mengambil hikmah bahwa apapun ujian yang sudah Allah tetapkan kepada kita, selama kita memiliki keyakinan, kesabaran kepada Allah, maka Allah akan menjamin surga untuk kita. Baiklah teman-teman, itu saja kisah tentang Abu Kilabah yang sudah Ustazah sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sirah-sirah selanjutnya. Bye-bye.